Halo dulur, sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Valley of the Walrus tahun 2010. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada sebuah kapal MV Marmara yang pada kala itu tengah mengangkut bantuan kemanusiaan untuk negara Palestina. Namun di tengah perjalanan, kapal yang berisikan para aktivis itu malah diserang oleh sekelompok prajurit berpangkat militer yang mempunyai tujuan agar bantuan itu tidak sampai ke Palestina. Sampai pada akhirnya, insiden tersebut telah menewaskan warga sipil tidak bersalah. Diketahui dalang dibalik aksi penembakan itu ialah seorang pria bernama Mosben Eliezer. Berpindah ke sebuah kota di negara Israel, di mana kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Abdullah yang sedang berkendara untuk menuju ke sebuah tempat. Namun tiba-tiba saja dia pun dicegat oleh sekelompok tentara Israel yang mengatakan bahwa jalanan sedang ditutup. Maka dari itu, Abdullah kemudian mengabari beberapa temannya yakni Polat, Memati Bas, dan Abdul tentang pencegatan tersebut. Mereka bertiga kemudian mendatangi sebuah pos penjagaan, dan saat di sana mereka ditanya oleh seorang tentara apa maksud dan tujuan mereka datang ke perbatasan Israel. Namun dengan gagah berani, Polat kemudian berkata bahwa dirinya akan segera membunuh Mosben di Palestina, yakni dalang dibalik penembakan kapal di scene awal tadi. Mendengar perkataan itu, sampai pada akhirnya tentara Israel pun langsung melakukan penyerangan kepada mereka bertiga. Setelah berhasil membunuh beberapa tentara Israel, Polat dan temannya langsung masuk ke dalam mobil milik Abdullah sambil membawa seorang wanita asing bernama Simon Levy. Di dalam mobil, perempuan tersebut akhirnya pingsan setelah dia tidak kuat karena melihat bercak darah di bagian tangannya. Amerikalı mı? Ajan bu usta. Atalım arabadan gitsin. Film berpindah kepada Mosben. Di sana dia kemudian memberikan sekotak peluru kepada anak buahnya. Dan memang diketahui peluru tersebut bukanlah peluru biasa, melainkan sebuah peluru yang berisi cairan kimia berbahaya yang dapat membakar tubuh korbannya. Girdiğinde insan vücuduna için mermileri satacağınız Afrika'da. Dan untuk membuktikan peluru itu, Mosben kemudian menembak salah seorang warga sipil yang tidak bersalah. Yara izi fark edilirse başımız belaya. Tidak lama setelah itu, Mosben kemudian mendapatkan sebuah informasi dari anak buahnya bahwa kini tentara Israel tengah diserang oleh Polat. Mengetahui hal itu, kini Mosben mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Polat dan dirinya memutuskan untuk kabur dari tempat persembunyiannya. Scene berpindah ke tempat kediaman Abdullah. Di sana dia tinggal bersama dengan keluarga besarnya dan mempunyai 3 orang anak. Di saat semuanya sedang bersantai, tiba-tiba saja Simon meminta izin kepada mereka semua untuk keluar dari dalam rumah. Sebenarnya Polat sudah memberitahu Simon agar dia tidak keluar rumah. Namun tetap saja perempuan tersebut tidak menghiraukannya. Büyükelçiliğe gidip açıklama yapmam lazım. Dışarı çıkma. Seni vurur. Şiddet politikasının bizimle bir ilgisi yok. Dan benar saja, di saat dia keluar rumah, dia pun dikagetkan dengan beberapa mobil yang langsung mengejar dirinya. Hal itu membuat Simon memutuskan untuk masuk ke rumah Abdullah kembali. Polisi di situ langsung bergerak maju dan menahan anak buah Mosben karena dirinya dianggap sudah melewati batas wilayah. Akhirnya dikarenakan kesal, pria itu langsung menelpon Mosben. Dan yang lebih parahnya lagi, Mosben langsung datang dan langsung menembak para polisi itu. Toprağımız.
Siz ve askerleriniz hemen çıkın. Mengetahui bahwa di luar sana tidak baik-baik saja, akhirnya Polat dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari dalam rumah. Gir içeri. Gebertmeden buradan çıkmayacağız. Polisi Israel di sana mulai menggeledah rumah warga Palestina sambil melakukan penyiksaan kepada para warga yang tidak bersalah. Di saat keadaan tidak kondusif, Abdullah datang dan berniat akan membebaskan para tahanan. Namun hal itu pula bersamaan dengan Mosben yang datang dengan menembaki para warga sampai mereka tewas. Untungnya Polat keluar dan memukul mundur Mosben beserta semua anak buahnya. Yahudi olduğu için ona burada bir... Mosben kemudian dilarikan ke rumah sakit karena sebelah bagian matanya terkena sebuah tembakan. Sementara itu, untuk Polat dan rekan-rekannya, mereka kemudian menembak sebuah mobil milik Israel yang tengah berpatroli. Saat dirasa musuhnya sudah tewas, Polat dan anggotanya memutuskan untuk datang ke pusat informasi bagian Israel. Dan setelah mereka berempat sudah berhasil masuk ke gedung pusat informasi Israel, mereka kemudian menembak mati semua karyawan yang sedang bekerja di sana. Namun sayang atas kejadian tersebut, Memati malah terkena sebuah tembakan di bagian kakinya. Setelah itu, Polat kemudian memasangkan sebuah bom C4 untuk meledakkan gedung yang berisi para karyawan dan anak buah Israel. Film berpindah kepada Mosben yang kini sudah tersadar dari luka tembakan sebelumnya. Dia kemudian membuka paksa infusan dan memutuskan untuk membalaskan dendam kepada Polat. Sana bahsetmiştim. Şeyhim Ömer Hüdayi. Önemli bir... Di sisi lain, kini Abdullah membawa teman-temannya itu untuk bertemu dengan seorang syekh dan berniat akan melakukan bimbingan rohani. Bahkan syekh itu mencoba mengobati luka Memati di bagian tubuhnya. Di situ Polat mulai menyusun sebuah strategi lagi untuk membunuh Mosben. Şu üzerinde bulunduğumuz toprak Zalim olma küstahlığını gösterebilecekler. öyle bir hale geldiler ki Yahudi olmayanlardan başka. Di sisi lain, setelah Mosben sudah tidak di pusat gedung informasi, dia pun kaget karena ruangan kerjanya sudah hancur porak-poranda. Lalu dia mulai melacak sebuah CCTV yang masih hidup dan dia mulai melihat sebuah rekaman bahwa Abdullah dan semua pasukannya yang telah menghancurkan gedung tersebut. Akhirnya setelah mengetahui identitas keluarga Abdullah, kemudian di keesokan harinya, Mosben mengerahkan para tentara Israel untuk segera menangkap keluarga Abdullah yang ada di dalam rumah. Dan yang lebih parahnya lagi, di sana tentara Israel langsung merobohkan tempat kediaman Abdullah beserta semua isinya. Kör mü ettiler seni? Abdullah nerede? Ahmet rezil. Berita itu pun seketika terdengar langsung oleh Abdullah setelah Syekh sudah memberitahu dirinya tentang penyekapan keluarganya itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Syekh memberitahu Abdullah bahwa tentara Israel telah membunuh anak dan juga istri tercintanya. Tentu saja setelah mendengar informasi itu, Abdullah kemudian sangat marah dan berniat akan segera membalaskan dendam. Sonra Abdüley ile sen... Çok şükür. Sen de depodan aldığın silahları Filistinli mahkumlara... Oğlun ve annen şehit oldu. Pada suatu malam, Polat, Memati, dan Abdullah mulai melakukan aksinya dengan mendatangi pertahanan garis depan dari Israel. Sampai pada akhirnya aksi saling menembak pun tidak dapat terhindarkan.
Di sisi lain, di saat di dalam penjara tahanan, Simon kemudian mendatangi salah seorang penjaga penjara yang bernama Bapak Avi. Simon meminta kepada Avi agar dia segera membebaskan semua warga sipil yang tidak bersalah. Namun Avi sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan dia mengatakan bahwa warga Palestina sangat berhak untuk mendapatkan hukuman itu. Ben Amerikan vatandaşıyım. Sizden ailemin tarihini öğrenecek değilim. Hatta Polonya'dan İsrail devletini tanımıyorlardı. Hanımefendiyi götürün. Untungnya di saat yang bersamaan, kini Polat dan rekan-rekannya sudah berhasil masuk ke dalam penjara tahanan. Mereka kemudian berpencar untuk menghabisi semua penjaga di sana. Bahkan di sini Memati telah berhasil mengeluarkan semua tahanan. Setelah itu, dia mulai menyelamatkan Simon yang pada kala itu akan ditembak mati oleh Avi. Abdullah juga di situ mulai menempelkan beberapa bom C4 dengan ditempelkan di setiap pesawat yang sedang terparkir. Di sisi lain, di saat Polat sudah bertemu dengan Avi, dia kemudian menyuruh Avi agar dia menelpon Mosben untuk segera datang berhadapan dengan dirinya. Avi meminta mohon kepada Polat agar dia bisa membebaskan dirinya. Namun Polat menjawab pembebasan itu akan dikabulkan bila dirinya bisa mengembalikan nyawa orang Palestina yang sudah tewas sebelumnya. Madem ettin, buradan iyi. Herkesin anlaşma sağlayacağı bir nokta vardı. Tidak lama kemudian, Mosben pun datang dengan menggunakan sebuah helikopter. Namun sayangnya, kali ini dia telah berhasil menyandra Sheikh Omar. Mosben memberikan kesepakatan dengan Polat agar dia segera membebaskan Avi. Dan dengan imbalan, maka Sheikh Omar akan segera dibebaskan juga. Buraların yabancısıdır. Çünkü daha fazlasını görmene izin. İstesen şimdi canını verirsin diye alınmış. Anne ne yaptık ki? Sen bu cephede bile öldürmeyip düşünen mi? Di saat persetujuan telah disepakati, kini Polat dan semua pasukannya memutuskan untuk mundur dengan menaiki sebuah heli. Namun tanpa dia sadari, ternyata Mosben ini malah ingkar janji dengan menembaki pesawat milik Polat. Untungnya Polat kemudian meledakkan bom dan ledakan tersebut sampai menewaskan Avi. Di keesokan harinya, Polat menyuruh semua warga Palestina untuk segera bersembunyi agar mereka tidak dibunuh oleh Mosben yang takutnya akan kembali lagi. Dan benar saja, hal yang ditakutkan pun terjadi. Kini Mosben datang dengan membawa sebuah tank lapis baja beserta semua tentara bersenjatakan lengkap. Di saat yang bersamaan, warga sipil yang telah marah dengan tindakan keji Mosben, mereka langsung menyerang tank milik Mosben hanya dengan bermodalkan batu. Namun sayang, mereka pun harus tewas setelah Mosben melakukan tembakan balik kepada mereka semua. Di atas pemukiman, Polat yang pada kala itu membawa sebuah bom RPG, dia kemudian menembakkan bom itu kepada salah satu mobil milik Israel. Sampai pada akhirnya aksi saling tembak-menembak pun kembali terjadi. Dalam aksi pertempuran ini, naasnya Abdullah malah mendapatkan sebuah tembakan di bagian perutnya. Polat kemudian menembak sebuah helikopter bersenjata yang telah dikerahkan oleh Israel. Dan di akhir film, kini Mosben dan Polat harus berhadapan satu lawan satu. Sampai pada akhirnya, Mosben pun harus tewas setelah mendapatkan tembakan tepat di bagian kepala oleh Polat. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Valley of the Valves tahun 2010. Jika ada kesalahan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.